Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang sahun atau lalai itu adalah melalaikan gerakannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita dapat video bahwa ada orang yang sholat taraweh 23 rakaat 7 menit selesai. Al-Fatihah dibuat mainan, sholatnya dibuat mainan kayak ayam matuk itu. Tidak ada tumak ninahnya sama sekali. Padahal dalam madhab Syafi'i rukun sholat itu ar-ruku' wa tumak ninah fih, wal i'tidal wa tumak ninah fih, as-sujud wa tumak ninah fih. At-tumak ninah itu adalah rukun sholat. Rukun itu adalah hal yang kalau nggak dikerjakan batal sholatnya. Gimana mungkin seorang muslim sholat ngebut-ngebutan kayak kayak Formula One 80 km per jam. Na'udzubillah min dzalik. Salat dibuat mainan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahun, lalai yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ditafsirkan oleh para ulama adalah melalaikan bacaan salatnya. Orang yang melalaikan bacaan salatnya, jadi dia itu ketika sholat takbir Allahu Akbar, pikirannya ngelayang kemana-mana, nggak di sholat, pikirannya keluar ke sana kemari. Gimana ya sandalku ya, diambil orang apa enggak ya? Masakanku tadi gosong apa enggak ya? Dah tak matiin belum ya kompornya ya? Waduh, tadi orang datang ke showroomku jadi beli mobilku enggak ya? Waduh, PR mahasiswaku udah tak kasihkan belum ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah penatnya beliau menghadapi seabrek pekerjaan. Ketika beliau penat, solusinya adalah sholat. Beliau katakan pada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat, istirahatkanlah kami dengan sholat. Sekarang orang-orang merasa terganggu dengan sholat, lagi sibuk-sibuk jualan. Waduh, kok ya wis adzan, sholat dianggap gangguan. Astagfirullahaladzim. Ini hal yang tidak benar, perlu ditata ulang. Kalau orang-orang tua kita dulu menasihati, le kowe kerja sing tenanan aja lali salat. Seakan-akan kalimat ini baik, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman sebaliknya, bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan semua potensi yang kau punya itu darul akhirah, akhirat. Jadi salatnya yang harus menteng. Semua pekerjaan kita tuh hanya untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dalam urusan dunia. Itu yang betul. Akhiratnya dijadikan obsesi, dunianya jangan lali. Ojo lali. Sebalik jangan dibalik, malahan kerjane sing menteng, salate ojo lali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana kisah para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an ketika mereka salat. Pernah saya ceritakan kisah sahabat namanya Al-Barra. Ketika itu beliau sedang jaga malam. Dalam suatu peperangan beliau dapat giliran jaga. Kemudian beliau berdua sama salah seorang sahabatnya, beliau jaga. Ada musuh yang ternyata mengerti posisi beliau. Dari kegelapan ia melepaskan anak panah sampai menancap di dadanya Al-Barra. Beliau hanya mencabut anak panah tadi dan meletakkannya kembali. Dilanjutkan sholatnya. Musuhnya merasa, wah ini kurang tepat. Ditembak lagi yang kedua, kena lagi. Hanya dicabut anak panahnya itu sampai 3 kali. Ketika beliau sudah mulai kehabisan darah, baru beliau bangunkan saudaranya, sahabatnya yang jaga sama beliau. Ditanya, loh kamu kenapa? Aku udah kepanah 3 kali. Lah kenapa kamu gak bilang sama aku sejak panah pertama? Lah aku sedang sholat, aku sedang menikmati sholatku, aku sedang membaca Al-Quran dalam sholatku, aku sedang menikmatinya, aku tidak ingin membatalkannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak meminta Anda untuk sholat seperti beliau, tapi kita jadikan beliau sebagai acuan. Kita jadikan beliau sebagai motivasi untuk terus memperbaiki sholat kita. Karena tujuan kita untuk sholat adalah al-khusyu', at-ta'abbud ilallahi azza wa jalla, al-khudu' wat-tadhallul, menghinakan diri. Jamaah yang dirahmati Allah, kita ini makhluk yang lemah.
Kita tuh makhluk yang tidak ada daya, tidak ada kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala membantu dan mengizinkan. Jangan merasa sombong, jangan merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan bingung ketika Anda stres menghadapi sekian banyak masalah. Solusinya adalah sholat. Ketika Anda ingin curhat sama Allah, sholat. Ketika Anda ingin berdiskusi, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka adalah orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk sholat di belakang Rasulullah. Mari kita maksimalkan momen Ramadan ini. Maksimalkan momen Ramadan ini sebagai ajang untuk memperbanyak sholat kita. Sholat ya karena situasi Ramadan sekarang yang berbeda, COVID-19. Kita yang biasa sholat di masjid subuh, kita tetap sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah, kita sholat subuh di rumah tepat waktu. Setelah itu kita duduk membaca Al-Quran sampai terbit fajar, lalu kita sholat fajar, lalu kita sholat duha, kita tetap taraweh di rumah dan seterusnya. Kita tetap menjaga sholat kita walaupun kita tidak di masjid. Sholat berjamaah di masjid menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan sekarang sholat di rumah hukumnya juga sunnah. Yang penting kita sholat tepat waktu. Kita bukan menyia-nyiakan sholat, bukan meremehkan sholat, tapi kita memenuhi tuntutan zaman. Karena Islam itu solusi masalah, bukan masalah. Islam itu mempermudah, bukan mempersulit. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak perlu bingung dengan perkataan-perkataan orang yang kan kalau enggak 3 kali sholat Jumat kan kafir. Iya, itu mazhab Syafi'i. 3 kali sholat Jumat tidak dikerjakan kafir apabila dia menyengaja dan dalam kondisi normal. Mari kita manfaatkan Ramadan kita ini untuk mengerjakan sholat sebanyak yang kita bisa. Taraweh kurang, malam tambah lagi. Buat murojaah tambah witir, dan seterusnya. Mari kita berbekal, karena salah satu ciri-ciri orang bertakwa adalah sholat dan menunaikan sholatnya, mengerjakan sholatnya, menegakkan sholatnya. Dan di bulan Ramadan ini siapa yang berhasil membiasakan diri untuk sholat, maka di luar bulan Ramadan dia akan lebih mudah menunaikan sholat. Jagalah sholat subuh dan isya, karena itu sholat yang tersulit dilakukan orang munafik. Yang siapa yang bisa sholat subuh 40 hari berturut-turut, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga, dijauhkan dari neraka, dan akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Mungkin ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan tentang sholat. Semoga kita bisa berhias dengan sholat. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.